Selamat hari Minggu anak-anak semua. Kak Indah, apa kabarnya? Baik Bunda Emma. Bunda Emma sendiri apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Anak-anak di rumah, apa kabarnya hari ini? Bunda dan Kak Indah berharap anak-anak semua di rumah tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersuka cita. Walaupun ibadah kita pada hari ini masih melalui video streaming ya adik-adik, anak-anak semua. Tapi seperti tadi kita harus tetap semangat. Baik anak-anak yang kasih Tuhan pada hari ini, pada ibadah hari ini kita akan dipandu oleh Kak Indah, Bunda Emma, dan Kak Elo. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersama-sama menyanyi dari Kidung Ceria nomor 25 Kak Indah ya. Kita nyanyi dengan penuh semangat dan sukacita. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Baik adik-adik, sebelum kita masuk kepada ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bunda Emma. Anak-anak yang kasih Tuhan, mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah impa kami, tapi sebelumnya ya Tuhan, kami meminta Roh-Mu yang kudus untuk memimpin dan menyertai ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati ibadah kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan ya adik-adik anak-anak di rumah. Tapi sebelumnya kita harus menyiapkan apa Kak Indah? Kita harus siapkan Alkitab, alat tulis, dan buku catatan ya adik-adik. Ya, mungkin ada hal-hal yang penting yang kakak dan bunda layan sampaikan, adik-adik boleh catat ya. Tapi sebelumnya mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 223, bait yang pertama, Tuhan Kau Memanggil Aku. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak dan bunda, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Indah. Baik anak-anak, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu kembali ya Tuhan, walaupun masih melalui video streaming. Ya Tuhan, kiranya Engkau dapat berkati kakak Layan dan bunda Layan, agar mereka dapat menyampaikan firman dengan baik, sehingga kami dapat mendengarkannya juga dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa yang ingin kami sampaikan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amos pasal yang kelima ayat 14 sampai dengan 17 yang akan dibacakan oleh teman kita Seva Maurencia Sesa dari Ranting Bukit Zaitun. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Amos 5 ayat 14 sampai 17. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu.
seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan, Allah semesta alam, akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya, beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam. Tuhanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, "Wahai, wahai!" Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu. Firman Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Tema ibadah kita pada hari ini adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Bunda berharap semua sehat dan sudah duduk manis untuk mendengarkan cerita hari ini. Nah, siapa yang tahu lawan kata? Misalnya sehat, lawannya sakit, kurus, lawannya gemuk, tinggi, lawannya pendek. Dan kalau baik, lawannya apa ya? Ada yang tahu? Ya, baik lawannya adalah jahat. Tadi kita sudah membaca Alkitab dan kita ada seorang nabi yang bernama Amos. Nabi Amos berkata kepada orang Israel, "Carilah yang baik dan jangan yang jahat." Apakah adik-adik tahu siapa Nabi Amos ini? Nabi Amos berasal dari daerah Tekoa. Kerjanya sehari-hari sebagai peternak domba, juga memungut buah ara. Dan Tuhan menyuruh Nabi Amos untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Israel, supaya mereka melakukan yang baik dan tidak melakukan yang jahat. Mengapa harus menyampaikan seperti itu? Karena kelakuan orang-orang Israel tidak baik. Mereka banyak membuat kesalahan. Mereka menyembah berhala. Pejabat-pejabat Israel tidak adil dan menindas orang-orang miskin. Rakyat diperas untuk keuntungan mereka sendiri. Hal ini membuat Tuhan sangat sedih. Lalu Tuhan meminta Nabi Amos untuk memberi peringatan kepada orang-orang Israel agar bertobat dari kelakuan yang jahat. Jika tidak, maka Tuhan akan menghukum mereka. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan juga mau kita sebagai anak-anak menjadi anak yang baik. Kelakuan anak-anak yang baik itu seperti apa ya? Pertama, rajin ibadah dan doa. Anak-anak, kalau impanya jam 7, bangunnya jangan jam 8, jangan jam 8. Jadi impanya sudah selesai dong. Yang kedua, dengar-dengaran sama orang tua, guru, dan kakak bunda layan. Karena ada loh anak yang tidak mau mendengar mama atau papa, guru, atau kakak dan kakak bunda layan. Tapi bunda percaya anak-anak tidak seperti itu. Yang ketiga, anak yang baik berteman dengan semua orang dan tidak pilih-pilih teman, tidak menang sendiri, tidak sombong dan tidak meremehkan orang lain. Karena anak yang baik akan memiliki banyak teman dan disukai banyak orang. Yang keempat, anak yang baik akan bersikap sopan terhadap semua orang dan tidak berkata kasar. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalian mau tidak jadi anak yang baik?
Jika selama ini kelakuan anak-anak masih sering manja, sombong, tidak taat, tidak sopan, yuk mulai sekarang berubah. Kan sudah dengar firman Tuhan hari ini, bahwa kita harus memilih yang baik. Dan buat janji pada diri sendiri, saya mau menjadi anak yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan kita hari ini. Dan ada ayat hafalan yang terambil dari kitab Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-11. Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak, tadi kita telah mendengarkan firman yang disampaikan oleh kakak dan bunda layan ya bunda. Iya, benar sekali. Nah, mungkin ada aktivitasnya Kak Indah ya. Iya benar sekali bunda. Iya, aktivitasnya anak-anak boleh kerjakan dan mungkin nanti hasilnya bisa difoto ya Kak Indah dan dikirim kepada kakak atau bundanya yang ada di ranting. Anak-anak bisa meminta tolong kepada papa, mama, dan kakak di rumah untuk menyiapkan bahan-bahannya juga. Iya, benar sekali. Nah, adik-adik kita akan merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita akan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 267, bait yang pertama Kak Indah. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan. Kak Indah akan pimpin kita dalam doa syafaat. Baik anak-anak, mari kita tutup mata, lipat tangan, dan tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Tadi kakak dan bunda layan telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kami dan kami akan melakukannya untuk kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa ya Tuhan di tengah banyaknya konflik dan pandemi yang terjadi ya Tuhan. Kiranya Engkau dapat berkati ya Tuhan, Engkau dapat cepat pulihkan pandemi sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik lagi ya Tuhan. Berkati para pejabat, para pemimpin negara ya Tuhan, dari yang pusat sampai yang ke pelosok. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Engkau jaga dan berkatilah mereka, panjangkanlah umur mereka, dan berilah mereka rezeki ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk kakak dan bunda layan ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu berkati kakak dan bunda layan ya Tuhan, agar kakak dan bunda layan dapat selalu senantiasa memberikan kami pelayanan yang baik ya Tuhan, memberikan kami fasilitas yang baik untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik yang pada saat ini telah selesai melakukan ujian mereka ya Tuhan, dan banyak dari mereka yang saat ini sedang menerima rapot. Kiranya Tuhan, apa yang mereka terima itulah merupakan hasil yang memuaskan dari apa yang telah mereka kerjakan selama ini ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, untuk mengisi liburan mereka ya Tuhan, mereka dapat beraktivitas dengan baik ya Tuhan, dan dapat mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sekian Tuhan dari apa yang bisa kami sampaikan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan tanda ucapan syukur kita lewat persembahan. Kita akan bersama-sama menyanyi dari Kidung Ceria 257, Bila Tofan Keras Melanda Hidupku. Baik anak-anak sekalian, tadi kita telah memberikan persembahan. Anak-anak bisa minta tolong pada siapa Bunda? Boleh minta tolong kepada papa dan mama atau kakak ya yang bisa mengantarkan persembahan syukur adik-adik untuk dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Baik anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 267, Siapa yang berpegang pada bait yang kelima. Baik anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa persembahan dan berdoa berkat yang akan dipimpin oleh Bunda M. Ya, anak-anak yang kasih Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama berdoa. Kita bangkit berdiri ya adik-adik ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk ucapan syukur saat ini Tuhan yang kami boleh berikan kepada Tuhan. Kiranya ini ya Tuhan mau berkati persembahan kami, Engkau mau berkati Papa dan Mama Tuhan dalam pekerjaannya yang boleh memberikan itu kepada kami. Tuhan mau berkati kehidupan mereka senantiasa. Tuhan mau berkati persembahan kami ini sehingga itu boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Boleh kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau saat ini kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Engkau mau boleh berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami saat ini. Kiranya Tuhan kasih dan setia-Mu tetap menyertai kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Baik anak-anak yang terkasih, ibadah kita pada hari ini telah selesai ya Bunda. Iya Kak Indah. Mari kita menutup ibadah ini dengan kita mengucapkan Immanuel. Kita akan hitung ya Kak Indah ya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.